Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin review lapangan baru yaitu Urban Arena. Ini berada di Dieng ya, daerah Dieng di Kota Malang. Kayaknya sih baru buka ya, mungkin tahun ini atau mungkin sekitar setengah tahun ya umurnya. Dulu pernah awal-awal buka, pernah diajak sih, tapi belum sempat main. Baru kali ini baru sempat main di sini. Nah, ini penampakannya dari depan ya. Terus kalau di dalam seperti ini, cukup luas, ada 6 lapangan yang bisa disewa dan mungkin kedepannya ada kayak ini ya, Pujasera di atas, tapi masih belum buka. Waktu aku kesini nggak ada ini, nggak ada yang jual makanan. Terus ada ini lapangan yang 456 ya, jadi kayak tersembunyi gitu di belakang. Terus ini ada kok yang nyangsang itu dari grup kita yang nyangsangin. Nah, ini nanti kita review ya lapangannya bagaimana, enak atau enggak. Terus ya apa ya, dari ketinggian terus dan sebagainya. Semoga reviewnya lengkap sih. Untuk yang pertama, aku ingin bahas mengenai aksesnya dulu. Jadi ini masuk di Perumahan Dieng ya. Kalau masuk di Perumahan Dieng itu biasanya berangkatnya gampang, pulangnya itu agak susah karena stopannya atau lampu merahnya itu lama. Tapi ini masuknya jauh jauh ke belakang di dekatnya Istana Dieng ya. Jadi sebelum masuk gerbangnya Istana Dieng, kalian belok kanan, terus lurus aja, ada 2 atau 3 perempatan gitu. Pokoknya jalannya itu ada kayak pavingan gitu, cuman sebentar, cuman 2 rumah aja pavingannya, terus harus belok kiri dan itu nanti lurus aja mentok masuk perumahan lagi, terus mentok aja. Itu udah lapangannya. Kelihatan kok kalau dari jauh. Karena lapangannya ya agak tinggi sih tempatnya. Cuman ya itu jauh. Kalau dari jalan besar, dari jalan Langsep itu jauh sih. Tapi worth it sih kalau kalian suka yang nuansa-nuansa seperti ini ya. Aku suka sih warna yang mereka pilih itu abu-abu sama hitam, terus ini apa, karpetnya kan warnanya hijau muda, itu bagus menurutku. Dan jarang banget ya ada lapangannya warnanya itu kayak gini, gelap-gelap gitu. Kayaknya memang ya arsiteknya itu ngerancang dengan baik sih. Kalau aku rasa ini ya, di sebelah kiri kanan itu ada rooster. Dan kebetulan waktu kita main itu pas suasananya hujan ya. Jadi merasa di lapangan itu dingin banget sampai aku meler. Walaupun kita lihat ya, lapangan yang nomor 3 sama nomor 2 ini sebenarnya dempet, cukup dempet ya. Tapi kelihatan luas, entah kenapa ya, karena mungkin lapangannya warnanya abu-abu, terus yang di atasnya itu putih, jadi kesannya itu kayak lebih lebar gitu. Dan memang di sebelah memang belum ada orang ya, karena belum ada yang datang, belum ada yang nyewa. Terus yang di atas itu bukan ditutup kain sih, itu sebenarnya space untuk iklan. Jadi di yang sebelah kiri itu ada kayak iklan minuman atau apa ya, lupa aku. Itu udah dipasang bannernya gitu. Tapi yang belum karena dasarannya itu dari aluminium, jadi kan silau ya, makanya ditutup sama kain warna hitam. Itu bagus sih. Terus kesan pertamanya di sini ya, lapangannya bersih, jadi waktu masuk langsung ada tempat rak sepatu, rak sandal. Jadi kalau masuk itu nggak boleh pakai sandal, jadi harus dilepas. Beberapa lapangan di Malang juga mensyaratkan seperti itu. Kalian boleh taruh di ini rak atau mungkin dibawa ke dalam boleh, asal nggak dipakai gitu. Jadi dijinjing boleh. Kalau aku lihat sih raknya cukup
lebar dan banyak tempat ya, jadi nggak ketuker sama punya orang gitu. Kalau di tempat lain yang aku tahu itu kayak keruntelan terus gelap lagi, jadi aku kurang safe kalau naruh sandal di situ, takutnya ketuker sama orang kan. Tapi di sini tempatnya bersih, tapi tetap aku nggak mau naruh di situ. Oke, ini bicara mengenai roster kan di bawah, jadi nggak pengaruh sama laju shuttlecock. Terus kalau aku main di sisi yang ini ya, itu pertama kali merasa agak pusing sih. Karena apa? Karena ini netnya itu warnanya gelap kan. Terus di seberang sana yang di lapangan nomor 6 itu kelihatan ini kayak sejajar gitu. Jadi kayak double kotak-kotak tapi double. Itu kalau kita ngelihat di bawahnya net itu kayak pusing, tapi apa ya, nggak terlalu ngefek kalau udah terbiasa. Cuman pertama kali aja seperti itu rasanya. Mungkin bisa dikasih solusi, dikasih kayak sekat ya, antara nomor 3 sama nomor 6 itu dikasih kayak sekat mungkin dari kayak plastik atau apa gitu, biar nggak terlalu bingungi. Terus ini tadi kan aku kasih lihat itu shuttlecock yang nyangsang atau nyangkut di atas. Itu karena ketinggiannya cukup tinggi sebenarnya kalau kita main normal. Tapi kalau kita buang bola sampai ke atas banget, itu mungkin ada kemungkinan nyangkut atau kena atap. Dibanding di kayak MBA atau di Platinum ini lebih rendah dikit. Tapi nggak masalah sih untuk pemain yang normal ya, bukan atlet yang mainnya tinggi-tinggi banget. Kalau ongkos sewanya dengar-dengar sih harganya 60.000 ya per jam, tapi aku nggak tahu. Karena kalau lihat di Google mungkin dulu promosi sekitar 40.000, tapi nggak tahu sekarang mungkin udah berubah atau mungkin ada kayak ini ya, happy hour atau mungkin rush hour. Kemarin aku belum sempat tanya itu, kalau di Google ada nomor WA-nya, kalian bisa tanya-tanya sendirilah ke adminnya karena mereka yang lebih ngerti kan ada event atau apa atau mungkin ada promo apa gitu. Kalau dibanding Gracia ya, yang di Tidar ini jauh lebih enak. Udaranya itu enak, nggak pengap sama sekali. Mungkin kebantu dari banyaknya roster yang di samping-samping ini ya. Kalau aku lihat di reelsnya orang-orang yang main di Jakarta itu rata-rata memang ada kayak ini rosternya di samping yang di bagian bawah. Dan karena ada itu jadi lapangan ini kayaknya nggak ada itu ya, cyclone yang di atas itu loh. Terus udah enak sih udaranya, jadi nggak perlu pakai cyclone seharusnya. Yang aku suka juga ini ya, toiletnya itu bagus banget. Kayak standarnya mall atau hotel yang ini ya, lumayan berbintang gitu. Cuman sayangnya aksesnya ini aku nggak tahu. Kayaknya harus muter. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar lapangan terus lewat depan. Nah itu mungkin kurang diminati oleh orang-orang yang suka pipis. Tapi sepanjang aku main sih biasanya jarang ya kita ke toilet. Kalau olahraga berkeringat itu biasanya jarang ke toilet. Lalu untuk segi parkiran, di sini parkirnya gratis. Mungkin masih sepi ya, makanya nggak ada tukang parkirnya. Terus luas juga ini karena di sebelah sana ada kayak masih satu lahan gitu, ada kayak gedung lagi, tapi kayaknya itu gudang sih. Mungkin gedung ini juga bekasnya gudang ya, diperbaiki. Yang di sebelah sana ada gudang, terus ada molen yang buat ngecor itu loh.
Jadi mungkin kalau di sini nambah lapangan mungkin akan buka yang di sebelah sana ya mungkin. Teman kalau bawa mobil atau motor tuh luas kok ini tempat parkirnya. Terus lain dari kayak yang di MBA itu, yang di Langsep kan ruangannya atau lapangannya itu gede, ya, misalkan ada berapa 6 atau 8 gitu. Nah di situ kalau kita nyemes itu kan kayak nggak kedengeran ya. Tapi kalau di sini walaupun ada 6 lapangan tapi masih kedengeran sih semes-semesnya. Kalau buat aku pribadi, aku seneng yang seperti ini karena kalau lawan nyemes itu biasanya dengar suaranya dulu kan. Terus reaksi kita untuk defense itu lebih akurat. Kalau yang di lapangan yang nggak kedengeran suaranya itu murni kita ngandalin kayak penglihatan aja. Jadi kalau nyemes-nyemes itu, kalau di semes itu kadang-kadang ya, apalagi kalau awal-awal baru main di situ, itu biasanya banyak luputnya karena bunyinya nggak kedengeran, tiba-tiba bolanya udah datang ke arah kita. Jadi kalau nggak konsentrasi full ya ini sering kebobolan itu defense atau semes dari lawan. Terus untuk segi pencahayaan di sini lampunya banyak ya, jadi dijejer-jejer lain dari lapangan yang tradisional atau kalau kita yang biasa main di lapangan lama yang pakai lantai kayak bukan keramik tapi teraso, itu biasanya lampunya cuma di tengah kan, di dekatnya net itu. Tapi kalau di sini udah standar sih, jadi sepanjang lapangan. Cuman ada beberapa titik yang bikin kita silau, terutama kalau dapat bola silang kita ngelirik ke ujung kanan. Kalau di tempatku yang sekarang ujung kanan itu silau yang di sana. Tapi ini ya karena pencahayaannya bagus, jadi biasanya kan lampu itu cuman dipasang di dekatnya lapangan aja kan, di samping lapangan sepanjang lapangan itu. Kalau di luar lapangan yang di tempatnya duduk-duduk itu biasanya udah gelap kan. Tapi di sini kelihatan terang sih. Kita itu main jam berapa ini kemarin tuh jam 3 kalau jam 2 sampai jam 4 kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi masih siang ya. Terus kebantu juga cahaya dari ini kan, dari luar karena di dekatnya kayak tempat makan yang di atas tuh itu kan ada cahaya dari jendelanya cukup terang. Tapi aku rasa kalau malam juga bakal bagus sih ini di sini karena memang lampunya udah banyak dan warna temboknya juga ini kan separuh putih. Itu bukan tembok yang putih itu kayak atap yang dari PVC itu loh. Ya bondo sih karena atap dari PVC itu mahal kan, satu lembarnya mungkin cuman 60 cm ya, itu harganya 1 jutaan kan. Tapi untuk kedepannya bagus sih dia pakai seperti itu, bukan dari seng. Untuk karpetnya ya ini tulisannya 100 ya, jadi entah itu asli atau enggak aku kan nggak ngerti ya. Tapi aku rasa memang beneran merek 100, jadi udah standar internasional kan, daripada yang di itu instansi pemerintah yang bilangnya pakai karpet, ternyata itu bukan karpet beneran kayak ini, tapi modelnya itu kayak vinil terus disablon model lapangan gitu. Ya kalau disablon mau ditulisin Yonex atau Victor ya terserah kan, wong itu palsu.
Kalau adminnya aku lihat sih kemarin belum sempat tanya-tanya juga, tapi aku lihat ada kayak etalase mungkin jual standar ya, kalau kayak kaos kaki, terus shuttlecock, kaos mungkin ada, tapi nggak selengkap kayak yang di FBA ada tempat nyenar juga sama jual sepatu ya. Ini kemarin kayak etalasenya itu kecil sih, jadi mungkin aku belum tanya-tanya juga sama yang jaga, kayaknya sih masih belum ada. Kalau menurutku ya ini kedepannya mungkin bisa lebih rame lagi sih. Waktu aku main di sini, kedua lapangan di sebelah kiriku itu kosong, jadi lapangan 1 2 kosong. Waktu mau pulang baru ada orang yang nyewa satu lagi. Yang di sebelah sana, yang di belakangku itu kemarin waktu aku datang ada dipakai dua, jadi dari 6 lapangan jam 2 sampai jam 4 tuh cuma dipakai 3 grup. Terus waktu aku berhenti, yang di lapangan 1 2 3 kosong, jadi ya agak sepi sih. Kalau menurutku misalkan di sini ada kayak tempat makannya, dan makannya mungkin diperbanyak ya, bukan dari tempatnya, tempat dari lapangannya itu kan biasanya yang punya terus bikin kayak depot kayak gitu ya. Itu berarti kan cuman dimiliki satu orang. Tapi kalau misalkan ada kayak Pujasera, ada beberapa tempat yang jualnya itu macam-macam. Yang satu jual rawon, soto, masakan Jawa, atau yang satunya jual masakan Chinese food, atau yang satunya jual snack. Mungkin bisa rame sih, karena orang mungkin seneng ya datang walaupun nggak bisa main badminton, tapi seneng lihat orang badminton. Mungkin bisa rame dari situ. Buat ngeramein, misalkan ada temen-temennya yang nggak bisa main, terus ngelihat temennya lain yang main, itu mungkin bisa rame karena ini makanannya. Ya aku juga kepingin sih kalau suatu saat punya uang gitu, kepingin bikin lapangan yang ada ininya, ada depotnya, jadi bisa ditonton orang main sambil nonton badminton, kan seru juga ya. Kayak yang di mungkin di luar kota, masih belum ada di Malang, itu ada mall-mall yang ada lapangan badmintonnya kan, jadi kalau main ditonton semua pengunjung mall. Ya mungkin ada orang yang suka, ada yang nggak suka ya. Karena ada teman-teman yang waktu aku mau ngerekam gitu, terus kayak keberatan, oh nggak usah direkam, nggak usah, mungkin malu atau apa gitu. Tapi ada beberapa orang, dan mungkin yang generasi yang baru, bukan yang milenial, Gen Z atau yang di bawahnya, itu biasanya lebih seneng kayak ditonton sih. Bener nggak? Mungkin kalian bisa ini ya, komentar di bawah. Kalau menurutku tuh seperti itu. Jadi kayak skillnya kurang, tapi sering unjuk gigi atau sering pamer. Kalau aku nggak ini ya, nggak salah tebak. Nah itu kalian mungkin bisa komen pendapatku bener atau enggak. Karena kalau aku amati sih seperti itu ya. Karena bukan pamer sih sebenarnya, generasi yang Z dan ke bawah itu lebih berani untuk menunjukkan kebisaannya daripada generasi sebelumnya yang lebih banyak malu-malu walaupun bisa melakukan sesuatu dengan baik, tapi cenderung malu-malu. Tapi generasi yang di bawahnya itu biasanya lebih nggak malu-malu dan lebih banyak untuk ini ya, explore dari kemampuannya mereka. Oke guys, jadi gitu aja review mengenai lapangan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like dan subscribe. Bye bye.